Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di channel 269. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat 269, kekuatan doa para nabi dan rasul. Nabi Sulaiman. Siang itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berpatroli menyusuri kerajaannya yang sedang mengalami musim kemarau berkepanjangan. Sudah berbulan-bulan para petani mengalami gagal panen. Sumur-sumur sebagai sumber air sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk minum, memasak, dan untuk membersihkan badan. Hewan-hewan ternak sudah tinggal kulit dan tulang, dan kalaupun dipotong maka sudah tidak bisa didapatkan daging sebagai bahan makanan. Anak-anak kecil berlari-lari telanjang karena bahan baku kapas untuk membuat pakaian sudah sulit didapatkan. Nabi Sulaiman alaihissalam mulai didatangi oleh umatnya untuk dimintai pertolongan dan memintanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan untuk membasahi kebun-kebun, sawah-sawah, sungai-sungai, dan sumur-sumur mereka. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintah untuk semua rakyatnya yang terdiri dari bangsa jin dan manusia untuk berkumpul di lapangan yang terletak di tengah kota untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musim kering segera berakhir dan hujan segera turun. Keesokan pagi harinya, lapangan besar yang terletak di tengah kota telah dipenuhi oleh rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka sudah siap bermunajat di bawah pimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk segera memohon kepada Allah agar musim paceklik bisa segera berakhir. Sesampainya Nabi Sulaiman di hadapan rakyatnya, dia melihat seekor semut kecil yang sedang berada di atas sebuah batu. Semut itu dalam keadaan hampir sekarat karena haus dan menahan lapar. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mendengar sang semut mulai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menunaikan segala hajat seluruh makhluknya. Ya Allah, pemilik segala kekayaan, aku berhajat sepenuhnya kepadamu agar aku diberi air darimu. Tanpa airmu ya Allah, aku akan kehausan dan kami semua kekeringan. Ya Allah, aku berhajat sepenuhnya padamu akan airmu, kabulkanlah permohonanku. Demikian doa sang semut kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan doa si semut. Maka Nabi Sulaiman kemudian segera memerintahkan rakyatnya untuk kembali pulang ke rumah masing-masing dan berkata kepada rombongan kerajaan, kita segera pulang, sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujannya kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permohonan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman dan rombongannya pulang kembali ke kerajaan. Kita semua tahu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang nabi yang dilimpahi kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniai beragam mukjizat, salah satunya adalah bisa berbicara dengan hewan-hewan.
Bertubi-tubi berkah yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Nabi Sulaiman saat di puncak kesuksesan dituangkan ke dalam sebuah doa di surah An-Naml ayat 19 yang artinya adalah, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Bahkan Nabi Sulaiman diperkenankan Allah untuk memerintahkan jin-jin dalam membangun bangunan dan mengikuti sayembara dalam memindahkan singgasana Ratu Saba, dan mengajak Ratu Saba untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan agamanya terdahulu, yaitu menyembah matahari. Salah satu doa Nabi Sulaiman yaitu di surah Shad ayat 35 yang artinya adalah, ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Allah menjawab doanya dengan memberikan anugerah dan pengetahuan yang besar serta melimpahkan kekuasaan yang besar dan wewenang yang kuat atas Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam ayat-ayat yang menceritakan kehidupannya, berbagai perincian mengenai kekayaan, kewenangan, dan bagaimana dia menggunakan pengetahuannya telah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berdoa kepada Allah di setiap kesempatan dan kesulitan, karena Allah Maha mendengar dan Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta pertolongan hanya kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.